Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau buat bala-bala atau bakwan sayur. Rasanya enak dan ini renyah ya teman-teman. Langsung aja yuk cara buatnya. Di sini aku udah siapkan sayurannya. Ini cukup mudah, simple. Ada kol, kemudian ada wortel, dan ada daun bawang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Ini wortelnya aku serut aja supaya lebih mudah lagi ya. Dan hasilnya juga nggak kalah cantiknya. Dan ini dia ya, wortel yang sudah diserut. Lanjut lagi, ada kolnya yang sudah aku cuci bersih. Kemudian aku iris-iris seperti ini. Selanjutnya ada daun bawang. Aku gunakan 3 siung daun bawang ya, yang kecil-kecil. Kemudian mau aku iris-iris juga seperti ini, yang kecil-kecil ya. Setelah sayurannya semuanya diiris ya seperti ini, kita lanjut lagi siapkan untuk pertepungannya. Di sini aku gunakan terigu, kemudian tepung maizena dan baking powder. Siapkan wadah yang agak lebih besar, masukkan terigu kurang lebih 6 sendok makan. Kemudian masukkan tepung maizena 2 sendok makan juga. Ini aku masukkan agak penuh ya. Kemudian aku tambah garam, penyedap rasa, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian jangan lupa kita tambahkan baking powdernya supaya lebih renyah lagi nanti gorengannya. Kemudian kita aduk supaya tercampur. Kemudian tambahkan air. Tambahkan airnya bertahap ya, supaya nggak terlalu kebanyakan atau keenceran. Kemudian masukkan wortel yang sudah kita iris atau diserut. Masukkan kolnya juga. Dan yang terakhir kita tambahkan irisan daun bawang. Kemudian kita aduk lagi. Kenapa di sini aku banyakin sayurannya? Karena aku ingin nanti tekstur gorengannya itu lebih dominan ke sayuran ya. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur. Sambil menunggu minyaknya panas, ini kita aduk ya, karena si kolnya sendiri juga nanti akan mengeluarkan air. Jadi pada saat menambahkan air tadi jangan terlalu banyak ya. Menurut aku ini sudah cukup. Jika si minyaknya sudah mulai panas, bisa masukkan si adonannya. Aku mau ukurannya nggak terlalu besar ya. Ini cukuplah kalau menurut aku ya, jadi nggak terlalu kecil juga. Gunakan apinya itu sedang aja, jangan terlalu besar. Jangan lupa sesekali kita balik supaya nanti matangnya itu merata ya. Jika bakwannya sudah kecoklatan, di sini mau aku angkat. Kemudian mau aku tiriskan. Lanjut lagi kita goreng adonannya sampai selesai. Untuk tekstur kering bakwannya sendiri itu sesuaikan dengan selera kalian ya. Kadang ada yang cenderung suka yang masih agak lembek atau agak kering banget ya. Dan ini aku bikin 2 versi ya. Yang satu agak kering banget dan yang satu lagi memang nggak terlalu kering. Sudah mulai coklat, mau aku angkat. Terlihat ya, di luarnya itu kering tapi di dalamnya itu masih agak terlihat basah ya, tapi ini matang kok. Dan ini gorengan yang terakhir, mau aku angkat dan ditiriskan dulu ya minyaknya. Dan ini dia gorengan kita hari ini.
Menu simple ya, ini bisa cocok untuk lauk juga tambahan atau untuk cemilan. Untuk cocolan sambalnya sendiri bisa disesuaikan, bisa dengan saus sambal atau sambal kacang, bisa juga dengan cabai rawit. Itu lebih enak lagi ya. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak. Di sini aku mau icip-icip, ini renyah banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, assalamualaikum. Musim hujan mager banget buat keluar beli jajanan. Jadi aku mau buat cemilan, langsung aja yuk cara buatnya. Kebetulan di rumah masih ada kulit lumpia, kemudian daun bawang dan 2 butir telur. Daun bawangnya kita iris-iris, kemudian kita pecahkan 2 butir telur seperti ini. Kita campurkan jadi satu aja ya. Kemudian mau aku kocok lepas si telurnya. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa di follow, like, dan komen. Terima kasih. Kemudian mau aku tambahkan perbumbuannya. Di sini aku menambahkan kaldu bubuk, sedikit lada bubuk, dan sejumput garam. Jangan terlalu banyak karena awal sudah dikasih kaldu bubuk ya. Kemudian kita aduk lagi supaya bumbunya tercampur. Jika kalian di rumah punya bakso atau sosis, bisa banget untuk ditaruh sebagai campuran martabak telur. Setelah bumbunya tercampur, aku di sini mau memanaskan minyak sayur secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Tunggu sampai agak panas. Jika sudah agak panas, bisa masukkan si kulit lumpianya satu persatu. Untuk yang pertama, masukkan lumpianya itu di tengah-tengah, kemudian di sisi pinggir-pinggirnya seperti ini ya, dilihat di video aja. Setelah kulit lumpianya sudah kita taruh, kemudian bisa masukkan kocokan telur dan daun bawangnya. Kita ratakan ke sisi pinggir-pinggirnya ya, seperti ini. Untuk si kulit lumpianya yang di pinggiran ini kita lipat ya, seperti ini semuanya. Kemudian kita tutup 1 lembar kulit lumpia lagi supaya kiri kanannya nggak bocor. Ini kita tunggu sampai bawahnya itu agak crispy ya. Kita tunggu aja, gunakan api kecil. Untuk apinya jangan terlalu besar, nanti takut bawahnya itu gosong duluan. Kemudian kita balik perlahan dan seperti ini terlihat ya, matangnya itu merata. Kita tunggu untuk baliknya lagi, ini bisa diputar-putar. Mau aku balik sekali lagi supaya bagian bawahnya lagi agak kering ya, kan crispy. Nggak pakai lama, ini udah matang, mau aku angkat. Dan ini dia menu kita kali ini, yaitu martabak telur simple dan ekonomis. Ini terlihat ya, di luarnya itu garing. Kita potong-potong seperti ini. Kemudian bisa kita sajikan di piring. Ini disajikan dengan saus sambal, lebih enak lagi. Bagi teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, assalamualaikum. Siapa yang di sini goreng tempe cuma begitu-gitu aja? Cobain deh tempe goreng pedas daun jeruk, ini enak banget, cara masaknya juga mudah. Yang pertama, aku iris-iris tempe segitiga seperti ini. Untuk ukurannya bebas ya. Ini jangan terlalu tipis juga dan jangan terlalu tebal ya. Selanjutnya aku mau menghaluskan, ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada telur dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya sendiri, untuk bagian tengahnya kita buang, kemudian kita iris-iris atau gunting seperti ini kecil-kecil. Selanjutnya perbumbuannya mau aku haluskan dengan cara diulek ya. Bagi kalian jika ingin dihaluskan dengan menggunakan blender, silahkan. Di sini aku mau menghaluskannya masih ada tekstur si cabenya ya, jadi nggak terlalu halus. Menurut aku ini sudah cukup. Bagi kalian yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Siapkan wadah yang agak lebih besar, kemudian bumbu yang dihaluskan bisa dimasukkan. Masukkan lagi ini daun jeruk yang sudah diiris-iris ya. Tambahkan 1 butir telur ayam. Masukkan penyedap rasa atau MSG jika suka. Masukkan kunyit bubuk, kemudian sedikit garam. Jangan lupa ketumbar bubuk aku masukkan juga. Kemudian kita aduk semuanya supaya tercampur telur dan si bumbunya.
Masukkan irisan tempe. Kemudian aduk lagi supaya tercampur. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung beras. Supaya tidak terlalu kering, mau aku tambahkan sedikit air. Ini sedikit aja ya, bisa dikira-kira. Kemudian aduk lagi. Jika tepungnya sudah tercampur, di sini aku mau panaskan minyak untuk menggorengnya. Tunggu sampai panas, kemudian masukkan si tempenya. Gunakan api sedang, jangan terlalu besar. Jangan lupa tempenya kita balik supaya matangnya merata. Jika tempenya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat. Untuk yang pertama ini aku goreng nggak terlalu kering banget karena request Pak suami ya. Ini jadi aku goreng 2 kali. Tempenya mau aku tiriskan terlebih dahulu. Lanjut lagi, aku mau goreng tempenya, dan ini yang kedua mau aku bikin agak kering ya, jadi agak crispy. Kita balik lagi si tempenya. Tunggu sampai benar-benar itu kecoklatan. Dan ini dia ya teman-teman, terlihat untuk yang gorengan pertama itu terlihat nggak terlalu coklat banget, dan ini menurut aku sudah oke dan crispy di luarnya. Mau aku angkat dan siap disajikan. Dan ini dia menu kita kali ini, yaitu tempe pedas goreng daun jeruk. Rasanya enak, cara buatnya simple. Cocok untuk lauk atau dimakan langsung seperti ini juga enak ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.